傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Boku no Breaker episode yang ke-65-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru hari ini, maka kita pun nantinya bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan paling menarik yang terjadi di dalam manga Boku no ini. Di mana secara garis besar, isinya adalah tentang duel dari Hiragi melawan Banjo dan juga Sako melawan pasukan dari geng Shadow. Namun, mengingat cerita di dalam manganya sangat panjang sekali, maka pertarungan dari mereka berdua akan kami bagi menuju ke dalam 3 ronde. Karena kenyataannya, pertarungan dari Hiragi dan juga Banjo adalah pertarungan yang paling lama. Oleh karena itu, untuk bisa mempersingkat waktu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah pada episode sebelumnya, Sako sudah maju sendirian untuk dapat mengalahkan beberapa orang anggota dari kelompok geng Shadow yang kebetulan saat itu sudah berdiri di hadapannya. Secara mendadak, terdengar suara teriakan dari murid kelas 1 yang suaranya sangatlah tidak asing bagi dirinya. Lalu ketika Sako sudah mulai menoleh, tiba-tiba saja muncullah satu orang berandalan kuat lagi yang merupakan murid kelas 1 dari sekolah Sisi Toren sekaligus murid dari Sako. Dia adalah salah satu berandalan terkuat dari kelas 1 sekolah mereka, sekaligus calon kapten masa depan yang nantinya akan menggantikan para jenderal dari kelompok Sisi Toren. Dan nama dari karakter ini adalah Inugami. Tidak hanya itu, bahkan dengan satu teknik tendangan terbangnya tersebut, dia pun bisa mengalahkan banyak sekali anggota dari kelompok geng Shadow itu. Hingga untuk yang kedua kalinya, mereka pun kini seketika langsung menjadi tumbang tanpa bisa memberikan perlawanannya sama sekali. Nah, menyaksikan kedatangan dari adik kelasnya itu, Sako pun tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Mengingat pada awalnya, hanya Sako sajalah satu-satunya orang kuat yang ditugaskan oleh Togame dan juga Choji untuk bisa ikut pergi bersama dengan Hiragi demi dapat menghentikan Banjo. Tapi kenyataannya, sekarang muncullah satu orang berandalan kuat lagi yang datang untuk bisa membantu sekolah Furin. Sementara itu, respon yang sangat tak berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Inugami. Di mana pada halaman ini, Inugami pun seketika langsung berteriak tepat menuju ke arah Sako sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Sako Senpai, kenapa dirimu malah maju sendirian? Padahal kami juga sudah ikut datang untuk bisa membantumu. Jangan-jangan kau ini benar-benar berpikir bahwa hanya dengan seorang dirimu bisa mengalahkan ratusan orang dari kelompok geng lawan tersebut." Mendengar perkataan itu dari Inugami, Sako pun seketika langsung memotongnya dan dia pun langsung berkata seperti ini kepada Inugami. "Diamlah, aku sudah mengerti. Kalau begitu, silakan mengamuk sesuka hatimu dan keluarkan semua kekuatanmu itu untuk bisa mengalahkan mereka, tapi dengan satu syarat. Yaitu, jangan sampai dirimu mengganggu pertarungan dari Toma Hiragi atau jangan sampai dirimu mendekat menuju ke arah Toma Hiragi. Karena untuk sekarang, dia sedang sangat marah dan juga dia pun sedang bertarung dengan serius demi dapat membalaskan dendamnya atas perlakuan dari orang itu menuju kepada Renkaji." Di momen itulah, Inugami pun akhirnya sekarang langsung setuju. Hingga pada halaman yang sama itu, mereka berdua pun akhirnya kini segera maju bersama-sama untuk dapat mengalahkan para anggota dari kelompok geng Shadow. Nah, setelah memperlihatkan pertarungan dari Sako dan juga kedatangan dari Inugami, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertarungan utamanya, yaitu duel 1 lawan 1 antara Banjo melawan Toma Hiragi. Di mana secara singkat, beginilah penjelasan dari pertarungan mereka berdua. Sederhananya, tepat pada halaman yang sama itu, Hiragi pun akhirnya sekarang langsung memutuskan untuk bisa berjalan demi dapat mendekati tubuh dari Banjo, sambil mengeluarkan aura baku hantam yang bentuknya mirip seperti pada gambar tersebut. Di mana secara visualisasi, tubuh dari Hiragi sekarang nampak mengeluarkan banyak sekali api, dan juga mata dari Toma Hiragi sekarang juga sudah terlihat berubah menjadi seperti pada gambar itu. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, dan juga melihat Toma Hiragi yang sekarang sudah berjalan untuk bisa mendekat menuju ke arahnya, maka Banjo pun sambil terlihat sangat kesenangan, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini menuju kepada teman-temannya. "Woi, kalian semua, aku perintahkan kalian untuk tidak ikut campur di dalam pertarunganku kali ini. Jadi,
jangan pernah mencoba untuk dapat mendekati tubuh dari Hiragi, apalagi sampai mencoba untuk dapat mengajarnya. Karena jika kalian melakukan hal itu, maka aku sendirilah yang akan mengajar tubuh dari kalian semua. Sebagai gantinya, kalian bebas melakukan apapun kepada para anggota dari sekolah Furin lainnya. Mendengar perkataan itu dari Kanon Banjo, semua anggota dari geng Shadow yang lainnya tentu saja sekarang menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak menyangka jika Banjo justru malah berniat untuk dapat bertaruh secara adil melawan Toma Hiragi. Padahal sudah jelas jumlah dari mereka jauh lebih banyak daripada jumlah para lawannya. Jadi jika mereka bertaruh secara bersama-sama atau dengan cara keroyokan, maka kemungkinan untuk bisa mengalahkan Toma Hiragi tentu saja akan terbuka menjadi semakin lebar. Namun, sebelum semua teman-temannya tersebut bisa menyelesaikan semua kalimatnya, maka di saat yang bersamaan itu, Banjo pun kembali memotongnya sambil berkata seperti ini. Diam saja dan juga jangan banyak bicara. Bertarung satu lawan satu dengan Toma Hiragi adalah impianku sejak dulu. Karena Hiragi adalah salah satu orang yang menurutku memiliki pukulan paling kuat selain Umbe dan juga Chika Tagishi. Jadi berdasarkan hal itu, maka ini adalah sebuah kesempatan penting yang sama sekali tidak boleh aku lewatkan. Nah, mulai dari sanalah pertarungan dari mereka berdua akhirnya kini seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Hiragi lah yang sekarang sudah memutuskan untuk bisa bertarung secara lebih agresif. Mengingat pada kesempatan tersebut, Hiragi pun tanpa menunggu lama, kini segera mengeluarkan 4 buah combo serangannya itu dengan cara seperti ini. Pertama, Hiragi pun langsung melancarkan teknik pukulan tangan kanannya itu tepat menuju ke arah kepala dari Banjo. Dengan niat untuk bisa mengajarnya dan juga untuk bisa mengalahkannya. Tapi sayangnya, serangan pertama dari Toma Hiragi ini ternyata mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Kanon Banjo. Dengan cara menundukkan kepalanya tersebut menuju ke arah bawah. Lalu yang keduanya, setelah serangan pertama dari Hiragi itu sudah berhasil dihindari, maka Hiragi pun segera melancarkan teknik serangan yang keduanya dengan cara mencoba untuk bisa menendang wajah dari Banjo dengan menggunakan tendangan kaki kirinya. Namun lagi-lagi, serangan yang keduanya tersebut ternyata masih mampu dihindari oleh Banjo dengan menggunakan gerakan seperti ini. Kemudian di saat yang bersamaan, Banjo pun sekarang malah langsung mengeluarkan 1 buah teknik serangan baliknya tersebut. Dengan cara menghantam bagian tubuh dari Toma Hiragi, menggunakan teknik pukulan Wing Chun-nya itu, yaitu pukulan 1 cm tepat ke arah dada. Sehingga tubuh dari Toma Hiragi kini seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Nah, walaupun pada dasarnya serangan dari Banjo barusan ternyata cukup efektif dan juga cukup menyakitkan bagi Toma Hiragi, tapi sepertinya Hiragi pun sama sekali belum mau menyerah. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Hiragi pun tanpa pikir panjang, akhirnya sekarang langsung mengeluarkan teknik serangan yang ketiganya. Dengan cara melompat menuju ke arah tubuh dari Banjo sambil melayangkan 1 buah teknik tendangan terbangnya itu untuk dapat menghantam kepala dari Banjo. Menyaksikan pergerakan dari Toma Hiragi tersebut, Banjo pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada kesempatan yang sama itu, atau tepatnya ketika kaki dari Toma Hiragi saat ini sudah mulai mendekat, maka Banjo pun seketika langsung menangkapnya dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu dengan gerakan seperti itu, Banjo pun langsung melempar kaki dari Toma Hiragi menuju ke arah belakangnya. Sampai hal itu pun membuat keseimbangan dari Toma Hiragi kini seketika langsung menjadi goyah. Serta pada halaman itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa pada akhirnya justru malah Toma Hiragi lah yang sekarang berhasil dibuat terjatuh menuju ke arah aspal. Disinilah letak combo serangan yang keempat dari seorang Toma Hiragi. Mengingat pada halaman yang sama itu, atau tepatnya ketika Hiragi sudah mulai terjatuh, maka Hiragi pun lebih dulu berhasil menahan tubuhnya itu dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian dengan gerakan saltonya itu, Hiragi pun kini seketika langsung mengarahkan kaki kirinya tepat menuju ke arah leher dari Kanon Banjo. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung menghantam leher dari Banjo itu dengan menggunakan teknik tendangan berputarnya. Sampai pada akhirnya, Banjo pun sekarang berhasil dibuat menjadi kembali terjatuh. Serta wajah dari Kanon Banjo seketika langsung menjadi semakin berdarah. Nah, di momen itulah, Hiragi yang nampak sangat emosi, kini mulai berkata kepada Kanon Banjo, "Diamlah, bukankah aku sudah pernah bilang kepadamu untuk tidak membuka mulutmu lagi? Jadi dengan seranganku barusan, maka seharusnya dirimu sudah tidak bisa bangun lagi." Nah, menarik ya.
Setelah menerima serangan dari Hiragi barusan, Banjo pun tiba-tiba saja kembali menjadi bangun, walaupun dengan wajah yang sudah babak belur dan juga sudah terlihat berdarah. Lalu dengan ekspresi wajah yang sangat senang, maka dia pun kembali berkata seperti ini, menuju kepada Toma Hiragi. Baguslah, semua seranganmu barusan sangatlah luar biasa hebat, hingga aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi dengan begini, maka sudah jelas aku pun bisa mati dengan tenang, meskipun dirimu bisa mengalahkanku. Karena faktanya, sejak dulu, inilah yang sudah aku tunggu-tunggu. Intinya, Banjo adalah seorang zombie yang sama sekali tidak pernah bisa dibuat pingsan. Jadi, walaupun sudah diajar sebanyak 2 kali, dengan menggunakan teknik serangan yang sangat fatal, namun pada akhirnya, Banjo pun sekarang masih bisa bangun, dan juga dia pun masih bisa berdiri, tanpa merasakan sakit sama sekali. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda, sekarang juga bisa kita lihat dari sudut pandang para penonton yang ada di dalam pertempuran itu, khususnya dari sudut pandang murid kelas 2. Di mana pada halaman tersebut, Enamoto, Kusumi dan juga teman-teman yang lain akhirnya mulai berkata seperti ini kepada mereka. Hah? Apa yang baru saja aku lihat? Pertarungan dari mereka berdua tidak sama seperti pertarungan dari manusia normal. Mengingat kekuatan dari mereka berdua sangatlah luar biasa gila. Di satu sisi, Hiragi memiliki kekuatan tempur yang cukup mengerikan. Sedangkan di sisi lain, Banjo memiliki kekuatan pertahanan yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Atau dengan kata lain, menurut para murid dari kelas 2, pertarungan dari Banjo melawan Toma Hiragi sama saja seperti pertarungan dari 2 orang monster. Menariknya, ketika saat ini Sako dan juga Hiragi sedang bertarung pada lokasi jembatan yang ketiga, ternyata hal yang sama pun sekarang sedang terjadi juga dari sudut pandang para karakter lainnya yang kebetulan sekarang sedang bertarung melawan pasukan dari kelompok Giseido tepat di dalam kota Makochi. Di mana pada halaman tersebut kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa mereka berdua ternyata sekarang sudah bisa menyusul menuju ke tempat dari Endo dan juga Chika. Tapi sebelum mereka bisa bertarung melawan Yamato Endo, maka Sakura dan juga Sugusita sekarang harus bertarung lebih dulu untuk dapat mengalahkan ratusan orang berandalan yang sekarang sedang mengepung mereka berdua. Mengingat pada halaman yang berikutnya, dia pun justru malah melompat serta mengajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu. Nah, mulai dari sinilah pertarungan yang akan dilakukan oleh kelompok dari geng Bofurin nantinya akan kembali lompat-lompat dari satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Oleh karena itu supaya tidak pusing, maka cerita dari Sakura ketika dirinya akan mengejar Yamato Edo akan kita pending lebih dulu. Jadi pada episode selanjutnya, yaitu episode yang ke-66, maka mari kita selesaikan lebih dulu jalannya pertarungan penentuan pada lokasi jembatan yang keduanya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.